Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah sebagai kitab suci yang digunakan oleh para nabi, oleh para alim dan oleh para pendeta-pendeta orang Yahudi di dalam memutuskan perkara-perkara yang didapati di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah sebagai pedoman di dalam memutuskan perkara. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedudukan kitab suci Taurat yang tinggi dan mulia. Allah menyebutnya sebagai kitab suci yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Hudan wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, dan tidak cukup para nabi, tetapi juga memilih para alim, orang-orang yang berilmu, kemudian juga para pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi untuk memastikan kitab suci Taurat itu diamalkan, dijalankan. Kandungannya berupa petunjuk dijadikan sebagai petunjuk, kandungannya berupa cahaya dijadikan sebagai penerang dalam kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya penuh kasih sayang kepada mereka dengan menurunkan kitab sucinya, tapi malangnya mereka tidak mensyukuri kasih sayang Allah itu, tidak mensyukuri rahmat Allah itu. Mereka mengabaikan kitab suci tersebut. Bahkan seperti yang telah kita pelajari di dalam surah Al-Baqarah, mereka mencampakkannya ke belakang mereka. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan ke belakang mereka. Artinya mereka tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab suci. Allah memperingatkan mereka di penghujung ayat bahwasanya orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab suci, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.
Jadi Allah menyebut mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah sebagai orang-orang kafir, sebagai peringatan yang tegas, sebagai peringatan yang keras bahwasanya tidak sepatutnya manusia untuk meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah pengajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita mencontoh perbuatan orang-orang Yahudi, yaitu yang meninggalkan kitab suci. Kalau kepada orang-orang Yahudi diberikan kitab suci Taurat, maka kepada kita pada hari ini diberikan kitab suci Al-Quran. Maka apabila orang-orang Yahudi meninggalkan kitab suci Taurat dan mereka disebut sebagai orang-orang kafir, maka jangan sampai pula kita meninggalkan kitab suci Al-Quran, karena nanti kita pun juga akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Sementara kita ingin ketika menjalani hidup di dunia ini berhasil di dalam ujian hidup. Sebab ujian ketika kita menjalani hidup di dunia ini adalah beriman atau tidak beriman. Beriman sampai ke akhir hayat, beriman lulus dalam ujian. Tetapi apabila tidak beriman, memilih kekufuran, di dalam ayat ini disebutkan boleh jadi memilih kekufuran itu karena takut kepada manusia, atau boleh jadi memilih kekufuran itu disebabkan karena menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, karena kepentingan duniawi, karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Akhirnya tidak takut kepada Allah, akhirnya menjual ayat-ayat Allah. Maka orang yang seperti itu gagal dalam ujian, telah memilih kekufuran. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan manusia itu dua saja kelompok. Manusia itu dua kelompok saja, yaitu kalau tidak kelompok orang-orang beriman, maka kelompok orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab suci, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan kandungan kitab suci, padahal kitab suci tersebut adalah sebagai petunjuk bagi hidup kita. Padahal kitab suci tersebut adalah sebagai nur, sebagai cahaya bagi hidup kita. Inilah kandungan ringkas dari ayat ini. Lalu apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Kaitannya jelas sekali, bahwasanya ayat sebelum ini juga menerangkan tentang orang-orang Yahudi, dan sekarang juga menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Kalau dalam ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kitab suci Taurat yang diturunkan untuk orang-orang Yahudi, sebelum ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau menjalankan hukum yang ada di dalam kitab suci Taurat, seperti hukum rajam. Masih ingat bahwasanya sebahagian mereka datang menjumpai Rasulullah karena ada di antara mereka yang berzina, dan yang berzina dari kalangan mereka itu adalah yang terpandang, yang mulia. Mereka ingin tidak diberlakukan hukum rajam. Mereka tahu hukumnya adalah hukum rajam. Itu adalah hukum Allah yang mereka ketahui dari kitab suci Taurat. Tapi mereka datang juga kepada Rasulullah berharap mudah-mudahan Rasulullah memutuskan yang lain, yaitu yang lebih ringan, yaitu tidak hukum rajam sampai mati, tapi hukum cambuk umpamanya, atau hukum dihinakan saja dengan perkataan bagi atau ke atas orang yang berzina tersebut. Tapi rupanya Rasulullah memutuskan hukum seperti yang ada dalam kitab Taurat itu, karena memang Rasulullah menerimanya dari Allah, maka yang Rasulullah terima adalah hukum Allah, seperti mana yang ada dalam kitab Taurat itu yang juga adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampak bahwasanya mereka datang menjumpai Rasulullah tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk berpaling dari kebenaran. Nah, perbuatan mereka yang tercela itu
Perbuatan mereka yang tercela itu diterangkan di dalam ayat ini. Sebenarnya para nabi sudah memastikan kitab suci itu dijalankan di antara orang-orang Yahudi. Bukan para nabi saja, para alim ulama orang-orang Yahudi dan juga para pendeta-pendeta orang-orang Yahudi memastikan kitab suci itu dijalankan di antara orang-orang Yahudi. Jadi kalau pada masa berikutnya orang-orang Yahudi itu tidak menjalankan kitab suci Taurat, bermakna kesalahan itu adalah pada diri mereka sendiri. Nabi-nabi sudah diutus untuk memastikan kitab suci itu dijalankan. Alim ulama sudah dipilih oleh Allah untuk menjalankan kitab suci Taurat itu. Pendeta-pendeta pun juga telah dipilih oleh Allah dengan kehendaknya. Ada alim ulama di antara mereka, ada pendeta di antara mereka. Tetapi rupanya mereka lebih suka memilih kekufuran, disebabkan karena karena mereka tidak takut kepada Allah. Mereka lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah. Dan yang kedua adalah karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu mereka inginkan kepentingan dunia. Kemudian mereka korbankan kitab suci yang merupakan pedoman bagi hidup mereka, dan itulah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tinggalkan yang diredai oleh Allah, mereka ambil yang dimurkai oleh Allah. Maka jangan seperti mereka. Itulah kira-kira pesan dari ayat ini untuk kita umat Islam pada hari ini. Selanjutnya kita akan tafsirkan ayat ini, namun kita akan membacanya terlebih dahulu dan menerjemahkannya secara harfiah dengan memberikan penjelasan pada kata-kata tertentu supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, dan insya-Allah kita akan mudah untuk memahaminya ketika tafsir kita ikuti nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami di sini adalah Allah, anzalna, telah menurunkan, kami telah menurunkan Taurat, kitab suci Taurat, fiha, di dalamnya, hudan wa nur, hudan petunjuk, wa nur dan cahaya. Nanti kita akan terangkan apa beda antara petunjuk dengan cahaya. Yahkumu biha, menetapkan dengannya, dengan kitab Taurat tersebut, menetapkan keputusan atau memutuskan perkara. An-nabiyun, yang memutuskan adalah para nabi. Alladzina aslamu, yang para nabi itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lilladzina hadu, memutuskan perkara orang-orang Yahudi atau perkara di antara orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun, dan ar-rabbaniyun adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai. Kalau di dalam istilah kita pada hari ini di kalangan umat Islam adalah para ulama.
dan orang-orang alim, wal ahbar, dan pendeta-pendeta. Jadi orang-orang alim dan pendeta-pendeta Yahudi juga menjalankan kitab suci Taurat itu di dalam memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Bimastuhfizu min kitabillah, disebabkan karena mereka itu adalah diperintahkan untuk memelihara kitab Allah. Nabi-nabi, kemudian juga orang-orang alim dan juga pendeta-pendeta, mereka itu adalah orang-orang yang diperintahkan untuk memelihara kitab Allah. Kitab Allah yang dimasukkan adalah kitab Taurat. Wa kanu alaihi syuhada, dan adalah mereka itu, yang tiga golongan tadi, nabi-nabi, orang-orang alim dan pendeta-pendeta, dan adalah mereka itu alaihi, atas kitab yang diturunkan, syuhada, sebagai saksi bahwasanya memang benar kitab Taurat itu adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawun nas, maka janganlah kamu takut kepada manusia. Ini larangan kepada orang-orang Yahudi. Wakhshawun, dan takutlah kepadaku. Wala tashtaru, dan janganlah kamu menjual bi ayati, ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, atau mereka itulah orang-orang kafir. Baik, kita ulang dari awal ayat. Beri tumpuan kepada kitab Taurat sebagai kitab yang dijadikan sebagai pemutus perkara-perkara di kalangan orang-orang Yahudi, dan yang memutuskan perkara dengan kitab suci tersebut adalah para nabi, orang-orang alim, dan pendeta-pendeta. Kita baca dari awal ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Para nabi dengan kitab suci tersebut menetapkan hukum atau memutuskan perkara bagi orang-orang Yahudi, yang mana para nabi tersebut adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan juga orang-orang alim dan pendeta-pendeta Yahudi memutuskan perkara dengan kitab suci Taurat tersebut. Hal itu adalah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memelihara kitab Allah, dan adalah mereka itu orang-orang yang bersaksi atas kebenaran kitab suci. Maka janganlah takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga sedikit. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi kesimpulan ayat ini menerangkan tentang kedudukan kitab suci Taurat, yaitu kitab suci yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dahulu, yang mana kitab suci Taurat tersebut adalah sebagai pedoman di dalam memutuskan perkara di antara orang-orang Yahudi. Sebenarnya penyebutan orang-orang Yahudi di sini adalah sebagai mewakili Bani Israel secara keseluruhan, karena Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Nah, sebelum ini perkataan Bani Israel yang selalu kita sebut.
Kemudian di sini ada penyebutan orang-orang Yahudi. Nanti dalam tafsir kita akan sebutkan mengapa di sini disebut perkataan orang-orang Yahudi. Padahal sebenarnya yang dimasukkan adalah Bani Israel. Di dalam ayat ini juga diterangkan tentang siapa yang menjalankan kitab suci Taurat itu untuk memutuskan perkara-perkara orang Yahudi. Ada 3 kelompok disebut, yaitu para nabi, orang-orang alim, dan para pendeta. Apa perbedaan antara 3 kelompok ini? Nanti dalam tafsir insyaAllah kita akan bahaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang Yahudi seluruhnya tanpa terkecuali supaya mereka menjalankan kitab suci Taurat itu, apapun resikonya. Jangan takut karena ancaman manusia, karena semestinya yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak perlu takut, tak perlu ditakuti. Kemudian apapun hendaklah mengutamakan kitab suci Taurat itu untuk dijalankan. Itu adalah tujuan utama, bukan kepentingan dunia. Maka jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, karena tujuan di dalam menjalankan kitab suci Taurat itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu yang menginginkan harta benda dunia ini. Kemudian di penghujung ayat peringatan yang tegas kepada orang-orang Yahudi pada masa dahulu secara khusus, dan kepada kita pada hari ini, karena kita pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana orang-orang Yahudi dilarang di dalam ayat ini, yaitu dilarang takut kepada selain Allah, kemudian dilarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena sama-sama dilarang, maka peringatan ini juga adalah untuk kita, yaitu jangan sampai menetapkan hukum, jangan sampai menetapkan hukum tanpa kitab suci. Artinya kalau mau menetapkan hukum juga, tetapkanlah hukum dengan kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah sebagai pedoman, rujukan untuk menetapkan hukum. Kalau tidak menetapkan hukum berdasarkan kitab suci, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Maka ini adalah peringatan yang keras, yang tegas. Inilah kesimpulan ayat. Jadi sudah beberapa kali kita sampaikan, maka semakin nampak apa yang diinginkan oleh ayat ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Di permulaan ayat, Allah menerangkan tentang kedudukan kitab suci Taurat, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang dimaksudkan kitab suci Taurat dalam ayat ini adalah kitab suci Taurat yang asli, yang belum dirubah oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel atau oleh Ahlul Kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kedudukan kitab suci Taurat yang tinggi dan mulia. Pertama, Allah menyebutnya dengan Inna anzalnat Taurah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat itu. Apabila yang menurunkan kitab Taurat itu adalah Allah yang Maha Agung, karena kami di sini adalah Allah. Apabila yang menurunkan kitab Taurat itu adalah Allah yang Maha Agung, bermakna kitab Taurat itu adalah agung. Sebab yang menurunkannya adalah agung. Yang datang dari yang agung, agung. Tapi kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia itu datangnya dari siapa? Dari manusia. Manusia itu agung? Tidak. Bahkan pada hari ini orang yang pakar undang-undang mengatakan bahwasanya undang-undang itu dibuat sesuai dengan keinginan si pembuat undang-undang itu sendiri. Jadi kalau si pembuat undang-undang itu masih hidup, maka dia bisa lepas dari jeratan undang-undang itu sendiri kalau ia terkena oleh hukum yang ditetapkan dalam undang-undang itu. Jadi apabila undang-undang itu datang dari manusia yang hina, maka undang-undang itu pun
hina sifatnya. Kemudian andai pun kita berbaik sangka dengan manusia, bahwasanya manusia itu menetapkan undang-undang itu dengan ilmu pengetahuannya, tapi ilmu pengetahuan manusia itu sebanyak apa berbanding dengan ilmu pengetahuan yang Allah miliki? Bandingannya adalah seperti seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam, memasukkan ke tangan ke dalam laut, atau seperti burung yang mengambil air laut. Sebanyak mana air yang dapat diambil oleh burung dengan paruhnya? Sedikit sekali. Itulah dia ilmu seluruh manusia. Sementara ilmu Allah adalah seperti air laut. Jadi apabila undang-undang itu datang dari ilmu manusia yang sedikit, maka nilainya pun rendah. Maka tidak bisa dibandingkan antara undang-undang yang dihasilkan oleh manusia dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Tapi malangnya manusia pada hari ini lebih suka kepada undang-undang yang dia buat sendiri, yang datang dari ilmu yang tak seberapa itu. Kemudian dengan bangganya ia mengatakan inilah yang terbaik, kemudian dengan angkuhnya pula meninggalkan hukum-hukum Allah. Ini manusia melampaui batas. Nah, kata ini masih lembut ini untuk manusia. Ini manusia sudah keras kepala, keras hati, yaitu tidak tahu diri, siapa dirinya sebenarnya. Sepatutnya dia tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakannya, kemudian yang maha mengetahui segala sesuatu. Apabila telah menurunkan hukum-hukumnya, maka hormatilah hukum-hukum Allah itu. Hukum-hukum Allah karena datang dari ilmu Allah yang sempurna, maka sifatnya adalah sempurna, maka ia akan tetap benar selama-lamanya. Tetapi karena pula undang-undang manusia datang dari ilmu manusia yang boleh jadi karena ilmunya sedikit, pada suatu ketika mengatakan ini benar, tapi rupanya berjalan beberapa tahun, rupanya yang ditetapkan benar itu salah. Beberapa banyak undang-undang sudah diamandemen. Apa sebabnya? Hari ini mengatakan undang-undang itu benar, tapi setelah 1-2 tahun mengatakan oh ini salah ini. Karena datang dari ilmu yang sedikit. Boleh jadi manusia mengatakan ini benar, rupanya salah. Boleh jadi manusia akan katakan ini salah, rupanya benar. Maka Allah menerangkan kitab Taurat itu tidak seperti itu. Karena kitab Taurat itu datang dari kami yang maha agung. Inna anzalna Taurat. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kitab Taurat itu. Jadi nampak tingginya kedudukan kitab Taurat. Kita ingatkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bukan kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi sekarang. Nah, itu perlu diingat. Karena ada juga di antara kelompok Islam liberal mengatakan bahwasanya mereka punya kitab suci juga. Nah, bukan, yang ada pada mereka sekarang itu bukan kitab suci, kitab kotor. Karena sudah dikotori oleh tangan-tangan mereka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Jadi mereka menulis dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah. Ia bukan dari sisi Allah. Itu yang mereka tulis sendiri. Maka jangan tertipu dan terpedaya. Ayat Al-Quran sudah menjelaskannya dengan terang sekali. Tapi bagaimana pada hari ini sebahagian umat Islam belajar pula untuk mendapat petunjuk kepada orang yang sesat. Orang yang sesat tak akan mungkin bisa memberi petunjuk. Sesat, bagaimana memberi petunjuk? Pak, mana jalan pergi ke Sumatera Barat, ke Padang? Bertanya kepada orang yang sesat. Saya sendiri sesat ini. Bagaimana dia akan bisa memberi petunjuk? Tak akan mungkin.
Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Fiha, di dalamnya, di dalam kitab Taurat itu ada hudan wa nur. Hudan, petunjuk. Wa nur, nur cahaya. Hudan diambil dari kata hidayah. Hidayah, petunjuk, maknanya adalah sesuatu yang menyampaikan ke tujuan. Itu makna hidayah, petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu yang menyampaikan ke tujuan. Umpamanya petunjuk di tepi jalan. Tujuan kita kemana? Ke Padang. Ini selalu kita sebut contoh ini. Tujuan kita ke Padang. Lalu ada petunjuk di tepi jalan. Ke Padang belok kanan. Ke Padang lurus. Ke Padang belok kiri. Ikuti petunjuk sampai ke tujuan Padang. Jadi apabila di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk, bermakna ada perintah-perintah Allah. Ikuti perintah Allah, maka nanti akan sampai ke tujuan. Tujuan hidup kita adalah masuk surga. Itu tujuan hidup kita. Nah, untuk masuk surga, ikuti perintah-perintah Allah. Ada perintah Allah, jalankan. Kemudian di samping perintah ada juga larangan. Sebenarnya larangan itu adalah juga perintah Allah, yaitu perintah Allah untuk tidak melakukan. Jadi perintah juga sebenarnya. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Maknanya perintah Allah untuk tidak melakukan yang dilarang itu. Nah, apabila tidak mau melakukan apa yang dilarang Allah, hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan sampai ke tujuan. Perintah dan larangan ada dalam kitab Taurat, itulah yang disebut sebagai petunjuk. Buat ini, buat ini, buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Mau mengikuti perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, sampai ke tujuan, sampai ke surga. Itu makna petunjuk. Wa nur, dan cahaya. Kalau Allah menyebut petunjuk dan cahaya, bermakna ada perbedaan antara petunjuk dan cahaya. Sebab kalau sama saja, tak ada makna kata dan. Karena dan itu menerangkan bahwasanya yang sebelumnya tidak sama dengan yang sesudahnya. Tetapi kedua-duanya adalah terdapat di dalam Taurat. Petunjuk terdapat dalam Taurat, cahaya pun terdapat dalam Taurat. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalau petunjuk adalah sesuatu yang menyampaikan ke tujuan, cahaya pula adalah yang menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Itu makna cahaya. Cahaya menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Sekarang ini malam, kita lihat bulan tak nampak karena ditutupi oleh awan. Sekarang gelap. Andaikan lampu ini kita padamkan, maka tiang yang besar ini tak nampak. Tiang yang besar ini tersembunyi dalam kegelapan. Sekarang ini mengapa nampak tiang ini? Karena ada cahaya. Jadi cahaya ini menampakkan tiang yang tersembunyi di dalam kegelapan. Jadi cahaya itu adalah menampakkan yang tersembunyi. Kalau disebut kandungan kitab Taurat itu adalah cahaya, bermakna kitab Taurat itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi pada masa dahulu? Umpamanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, umpamanya. Kemudian karena Taurat itu sebagai cahaya menampakkan Allah adalah yang Maha Esa. Nah, itu bermakna Taurat sebagai cahaya. Apalagi yang lain, umpamanya menerangkan ini adalah yang menguntungkan, ini adalah yang merugikan. Dengan cahaya Taurat nampaklah yang menguntungkan itu menguntungkan, yang merugikan itu merugikan. Kadang-kadang tersembunyi yang menguntungkan dan merugikan itu, disebabkan karena di dalam kegelapan kekufuran atau kegelapan kesesatan. Maka ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan makna nur, makna cahaya itu adalah keimanan. Makna cahaya itu adalah akidah.
Bahkan ada juga yang mengatakan makna cahaya itu adalah fitrah manusia, fitrah yang suci, yang melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk yang apabila diikuti sampailah kita ke tujuan, dan di dalam kitab Taurat itu ada cahaya yang dengan cahaya itu nampaklah segala yang tersembunyi. Nampak segala yang tersembunyi, maka dapatlah kita mengetahui yang benar itu benar dan mengetahui yang salah itu salah, mengetahui kawan itu kawan dan mengetahui musuh itu musuh, mengetahui jalan ke surga, mengetahui jalan ke neraka. Apa sebab? Ada cahaya yang menampakkan. Maka cahaya itu penting. Petunjuk penting, cahaya juga penting. Sekarang ini ada tidak petunjuk di tepi jalan ke Padang? Ada. Petunjuk ada. Tetapi andaikan kita punya kenderaan dan kita membawa kenderaan kita di malam hari, tak ada cahaya, bagaimana? Nah, petunjuk yang ada di kiri kanan tak nampak. Akhirnya tak bisa juga kita berjalan. Jadi dua-duanya penting, dua-duanya perlu. Ada cahaya, umpamanya mobil kita, kenderaan kita ada lampunya, terang lampunya, tetapi petunjuk di tepi jalan tak ada. Bagaimana bisa sampai ke tujuan? Tak bisa. Jadi kedua-duanya penting dan saling melengkapi. Allah menyebutkan kedua-dua ini sekali untuk menerangkan tingginya kedudukan kitab suci Taurat itu. Semestinya mereka, orang-orang Yahudi, bersyukur kepada Allah. Kitab suci itu sebagai petunjuk yang akan menyampaikan ketujuan. Dalam waktu yang sama, kitab suci itu juga sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup mereka. Sudah begitu kasih sayang Allah kepada mereka, mereka balas dengan kekufuran, dengan kedengkian dan kebencian. Betul-betullah mereka ini orang-orang yang keras kepala, tak mau diajar. Itu sebabnya mereka itu dikutuk oleh Allah dahulu dengan dirubah bentuk rupa mereka itu dengan kera. Maka sudah kita bahaskan dahulu dalam pengajian tafsir surah Al-Baqarah, mengapa dikutuk menjadi kera? Mengapa tidak hewan-hewan yang lain? Karena kera ini tidak bisa diajar kecuali dengan tongkat di tangan kita. Kalau ada tongkat di tangan kita, baru mau dia pergi, baru mau pergi kalau ada tongkat. Tapi bagaimanapun kita memberi kepada kera, tidak akan pernah kera ini berterima kasih. Berikanlah makanan kepada kera, dibalasnya dengan cibir kepada kita. Di cibirnya kita yang memberi, kita sudah beri makanan kepadanya. Bukannya dia berterima kasih, dicibirnya pula kita lagi. Allahu Akbar. Maka Allah kutuk mereka yang tidak berterima kasih menjadi kera. Ini sudah kita bahas dahulu dalam surah Al-Baqarah. Yahkumu bihan nabiyyun. Yahkumu biha. Yahkumu biha, biha itu bi dengan ha, Taurat, dengan Taurat, dengan kitab Taurat itu. Yahkumu, memutuskan hukum atau memutuskan perkara. Siapa yang memutuskan? An-Nabiyyun. An-Nabiyyun jamak dari nabi, nabi-nabi. Berarti yang dimaksudkan adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Berapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel? Oh, banyak sekali. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Harun kepada Bani Israel, Nabi Zakaria kepada Bani Israel, Nabi Yahya kepada Bani Israel, Nabi Yusuf kepada Bani Israel. Oh, banyak sekali nabi yang diutus kepada mereka. Para nabi itu menjadikan kitab Taurat untuk memutuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi. Kemudian diterangkan tentang sifat para nabi itu. Mereka adalah alladzina aslamu. Para nabi itulah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka di sini ada isyarat bahwasanya apabila kita
menjadikan kitab suci pula untuk memutuskan perkara, maka kita mestilah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan kita memutuskan perkara karena kepentingan kita. Tidak, itu namanya tidak berserah diri kepada Allah. Bermakna itu berserah diri kepada diri kita sendiri. Jadi seorang hakim itu mesti berserah diri kepada Allah, tidak ada kepentingan. Orang mau marah, silakan marah. Pamannya tak puas hati dengan keputusan kita, silakan. Mau berdemonstrasi setelah itu satu negara ini, silakan. Sebagai seorang pemutus perkara, mestilah diputuskan perkara berdasarkan kebenaran. Kalau memang ia seperti itu, putuskan. Apapun resikonya, maka seorang hakim mesti berserah diri kepada Allah. Maka di dalam hadis Nabi, hakim itu ada 3. 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Jadi kalau ada 3 hakim, 2 masuk neraka. Siapa jadi hakim di sini? 2/3 dari badan itu sudah hampir ke neraka. 1/3 saja lagi tinggal. Kalau tak mampu menahan, maka bisa terperangkap, sehingga membuat keputusan yang tidak adil dan masuk neraka. Al-qudat thalatha, hakim-hakim itu 3. 1 masuk surga. Yang masuk surga itu adalah mengetahui kebenaran, kemudian dia tetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut, masuk surga. Lalu yang 2 lagi yang masuk neraka, yang 2 lagi masuk neraka. Yang pertama yang masuk neraka adalah mengetahui kebenaran tapi tidak memutuskan hukum berdasarkan kebenaran, masuk neraka. Dan 1 lagi tak tahu kebenaran kemudian memutuskan hukum pula. Tak tahu kebenaran, kemudian dia putuskan hukum berdasarkan kebodohan, tanpa kebenaran. Nah, ini pun juga masuk neraka. Hakim-hakim kita masuk kelompok mana sekarang ini? Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Para nabi yang berserah diri kepada Allah menetapkan hukum dengan kitab Taurat itu. Lilladzina hadu, bagi orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini menerangkan tentang kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Maka judul risalah kita itu Kitab Suci Taurat bagi orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun wal ahbar, dan orang-orang alim dan juga pendeta-pendeta Yahudi juga menjadikan kitab Taurat untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Siapa Ar-Rabbaniyun ini? Ar-Rabbaniyun ini bentuk jamak. Bentuk satunya adalah Ar-Rabbani. Ada di antara ulama menerangkan bahwasanya asalnya dari kata Ar-Rabb. Ar-Rabb maknanya Tuhan, bermakna Ar-Rabbani yang punya sifat ketuhanan, yaitu orang-orang yang memiliki sifat terpuji dan mulia. Karena Allah adalah yang memiliki sifat terpuji dan mulia. Tapi ada juga yang memahami makna Arab di sini dari kata Rabba, yurabbi, maknanya mendidik. Jadi Ar-Rabbaniyun ini adalah orang-orang yang mendidik, maknanya guru-guru yang memiliki ilmu yang banyak. Ada juga yang memahami makna Ar-Rabbaniyun adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Tapi boleh kedua-duanya sekali, yaitu orang-orang alim yang memiliki sifat yang terpuji dan mulia. Wal ahbar, dan pendeta-pendeta. Kata al-ahbar ini diambil dari kata habrun. Bentuk satunya habrun dari kata habara. Habara itu maknanya adalah mengindahkan atau menghias. Mengindahkan atau menghias. Al-ahbar ini orang yang mengindahkan, yang menghiaskan. Pendeta-pendeta itu orang-orang yang mengindahkan, orang-orang yang menghias. Mengindahkan dengan apa? Menghiaskan dengan apa? Dengan pemahaman mereka terhadap kitab suci. Maka ada di antara ulama tafsir menyebut al-ahbar ini, pendeta-pendeta ini adalah para fuqaha, yaitu ahli-ahli fikih
yaitu dengan pemahaman-pemahaman mereka terhadap kitab suci, mereka akan mengindahkan kehidupan manusia, akan menghiasi kehidupan manusia dengan pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Jadi ada 3 kelompok. Ada kelompok para nabi, ada kelompok orang-orang alim yang memiliki sifat yang terpuji dan mulia, ada kelompok pendeta-pendeta yang memiliki pemahaman yang bagus terhadap kitab suci yang mengindahkan lagi kehidupan manusia. Bimastuhfizu min kitabillah. Bi di sini ba yang menerangkan sebab. Disebabkan karena bimastuhfizu, mereka itu diperintahkan oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, orang-orang alim, para pendeta, diperintahkan oleh Allah ustuhfizu, untuk memelihara. Ustuhfizu itu dikata hafizah, yahfazu, maknanya memelihara, untuk memelihara min kitabillah, kitab Allah, memelihara kitab Allah. Bagaimana cara memelihara kitab Allah? Caranya, kalau kita pada hari ini dengan membacanya, maka siapa yang membaca kitab Allah memelihara kitab Allah. Kemudian dengan menghafalnya juga memelihara kitab Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Ada orang yang membacanya, menghafalnya, tapi tidak mengamalkannya. Itu sama dengan menghilangkan kitab Allah dari kehidupan. Menghilangkan kitab Allah dari kehidupan adalah lebih buruk dari menghilangkan kitab Allah dari ingatan. Ada orang yang lupa kitab Allah dari ingatannya, tetapi dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi alangkah bagusnya dalam ingatan ada, di dalam pengamalan pun ada. Itu namanya memelihara kitab Allah. Sudah berapa juz dalam ingatan kita hari ini? Dan sudah berapa banyak ayat Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memang sudah banyak, bermakna kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang memelihara kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan adalah mereka itu, siapa mereka yang dimasukkan? 3 golongan tadi, para nabi, orang-orang alim, dan para pendeta itu adalah orang-orang yang bersaksi. Syuhada, orang-orang yang menjadi saksi, adalah mereka itu saksi-saksi yang menerangkan. Apa makna saksi ini? Sudah kita terangkan sebelum ini. Saksi itu adalah menerangkan kembali apa yang diketahui. Itu makna saksi. Siapa saksi di pengadilan itu? Kan sekarang dipanggil saksi, dipanggil saksi, dipanggil saksi. Nah, yang dipanggil itu adalah orang yang mengetahui kejadian. Kalau dia mengetahui kejadian, kemudian dia beritahukan kembali kejadian tersebut berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, maka dia bersaksi. Betul saksi. Tapi dia tak tahu kejadian, kemudian dia beritahukan kembali. Memberitahukan apa? Dia tak tahu. Kalau dia beritahukan juga tanpa pengetahuan, bermakna dia berbohong, maka dia bukan sebagai saksi. Contoh mudah umpamanya, kita di tepi jalan sana, kemudian kita melihat kejadian tabrakan. Dari sebelah kanan ini ada kendaraan mobil, dari sebelah kiri ini ada sepeda motor, di depan mata kita bertabrakan, dan kita lihat, ini yang salah, ini sepeda motor mengambil jalan mobil. Kemudian dua-dua ini dipanggil oleh hakim ke pengadilan. Kata sopir yang satu, saya benar. Kata pembawa sepeda motor, saya yang benar. Bagaimana hakim untuk menetapkan siapa yang benar ini? Dua-dua mengatakan dia benar, menyalahkan yang lain pula. Yang satu mengatakan dia yang salah, yang satu pula mengatakan dia yang salah. Hakim pula tidak hadir dalam kejadian itu, tak melihatnya. Sementara hakim mesti memutuskan hukum. Bagaimana caranya hakim ini untuk memutuskan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Panggil saksi. Siapa yang melihat kejadian ini? Kita rupanya di tepi jalan itu, maka kita pun datang sebagai saksi. Kita ceritakan kembali kejadian
Seperti yang kita ketahui bermakna kita bersaksi. Benar apa adanya. Tapi kita dalam ruangan ini, kejadian di luar sana, kemudian kita pergi ke pengadilan sebagai saksi. Betulkah kita sebagai saksi? Pembohong namanya. Para nabi, para alim ulama, kemudian para pendeta, mereka adalah sebagai saksi. Mereka mengetahui kandungan kitab suci dan mereka memberitahukan kembali, memang itulah kandungan kitab suci. Yang dilakukan, yang diamalkan, yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Yahudi itu bukan kitab suci. Nah, ini persaksian dari tiga golongan ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna saksi. Mereka adalah mereka atas kitab suci itu sebagai saksi. Memang betul lah ini kitab suci. Sementara yang itu yang diamalkan itu bukan kitab suci. Mereka menyampaikannya berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka. Pada hari akhirat nanti bisa tidak manusia berbohong? Tidak bisa. Bermakna nanti di hari akhirat saksi itu adalah saksi yang sebenarnya. Tetapi di dunia ini yang menggunakan sebagai saksi belum tentu lagi sebagai saksi. Apa sebab? Sebab manusia mampu untuk berbohong di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat tak ada siapa yang mampu untuk berbohong. Mulut pun tak mampu untuk berbohong. Bahkan Allah pula tidak hanya minta mulut untuk bersaksi, Allah juga minta untuk bersaksi tangan, kaki. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut mereka pada hari ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tashhadu dari kata yang sama, syuhada. Maka bercakap kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka. Apa kata kaki? Memang saya yang melangkah badannya itu dahulu ke tempat ini. Bagaimana dia mau menolaknya lagi? Kata tangan pula, memang saya yang mengambil harta yang bukan miliknya itu. Kata tangan pula, tangan ini kita banggakan ketika di dunia, rupanya ketika di akhirat akan menjadi saksi ke atas diri kita sendiri. Wahai tangan, mengapa kamu bercakap seperti itu? Wahai kaki, mengapa kamu bersaksi seperti itu? Sudah menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika diminta pertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan di dunia ini. Itu sebagai penjelasan tambahan dari perkataan saksi. Fala takhshawun nas wakhshawun, dan janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Larangan Allah ini datang setelah menerangkan bahwasanya kitab suci Taurat itu adalah sebagai pedoman yang digunakan oleh para nabi, para alim ulama, para pendeta dalam memutuskan hukum. Setelah diterangkan itu semua, sudah jelas kedudukan kitab suci, maka wahai orang-orang Yahudi, ini bukan hanya perintah kepada para nabi, para alim ulama dan para pendeta, tidak, semua orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, apabila demikian kedudukan kitab suci Taurat itu, maka jalankanlah kandungan kitab suci Taurat itu. Apapun risikonya, meskipun kamu diancam oleh manusia, meskipun kamu akan ditindas dan dianiaya oleh manusia yang tenggelam dalam kesesatan itu. Karena boleh jadi yang tenggelam dalam kesesatan itu, awas kamu. Kalau kamu jalankan kitab Taurat, tunggu kamu. Ancaman. Akan kami bunuh kamu. Takut? Takut diancam bunuh? Karena kita menjalankan kandungan kitab suci? Maka ayat ini melarang. Fala takhshawun nas. Maka janganlah kamu takut kepada manusia. Di sini kegagahan mesti ditunjukkan. Tetapi kalau kita bergantung kepada manusia,
maka akan takut kepada manusia. Takut SK-nya dicabut umpamanya, maka nanti akan mengorbankan kandungan kitab suci. Jangan lagi. Apa sebab? Sebab nanti kita dimutasi nanti. Takut kepada manusia. Takut kepada manusia nanti akan mengorbankan kandungan kitab suci. Dan ini dapat kita saksikan sekarang ini di tengah masyarakat. Berapa banyak hukum-hukum di dalam agama tertinggalkan disebabkan karena takut kepada manusia. Maka Allah melarang, jangan kamu takut kepada manusia. Takut kamu adalah kepadaku. Wakhsyaun. Kata takut di sini Allah menggunakan kata khasya, yakhsha, takhshau. Allah tidak menggunakan kata khafa, yakhafu. Khafa, yakhafu itu maknanya takut juga. Khasya, yakhsha maknanya takut. Apa bedanya antara khafa dengan khasya? Bedanya adalah kalau khafa itu takut yang tidak disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Tetapi kalau khasya, ia adalah takut disertai kita ulang sekali lagi, kita perbaiki ayatnya. Kata khasya, kita sebut khasya dahulu. Kata khasya adalah takut yang disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Takut kepada Allah, kita takut kepada Allah. Di dalam takut kita kepada Allah itu ada keagungan kepada Allah yang kita takuti itu, mengagungkan Allah yang kita takuti. Tetapi kata khaufa tidak semestinya diiringi dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Jadi kata khaufa itu lebih umum. Umpamanya takut kepada harimau, umpamanya. Takut kepada harimau apakah disertai dengan pengagungan kepada harimau yang ditakuti itu? Tidak. Jadi kata khasya disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti, dan itu datangnya dari ilmu. Dari ilmu. Mengapa takut kepada Allah? Sebab berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Apabila Allah maha perkasa, maka apabila saya melakukan kesalahan, berarti saya berdosa, maka saya mesti menanggung siksa. Maka Allah yang maha perkasa itu akan menyiksa saya, dan saya tidak akan mampu untuk lari daripadanya. Maka saya takut, maka saya agungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa itu. Saya takut kepada Allah yang maha perkasa. Orang yang berilmu yang seperti ini, maka dalam Al-Quran yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmunya itu ia akan takut kepada Allah. Yang takutnya itu diiringi dengan pengagungan kepada Allah, mengagungkan Allah. Allah melarang, jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maknanya, ini sudah berkali-kali ayat seperti ini kita dapatkan. Maknanya adalah jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Harga sedikit itu adalah kepentingan duniawi ini. Mungkin kekayaan, mungkin kekuasaan, mungkin sekarang ini berupa sogokan dan lain sebagainya. Jangan jual ayat-ayat Allah. Maknanya tadi ayat-ayat Allah itu mestilah dijalankan. Sekarang jangan tinggalkan ayat-ayat Allah. Mestinya dijalankan, tetapi ditinggalkan. Karena ada harga yang sedikit, yaitu kekayaan, ada sogokan, rasuah, ada kekuasaan yang akan didapatkan, kemudian meninggalkan
ayat-ayat Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah, ingin mendapatkan kepentingan duniawi, itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mengapa disebut harga sedikit? Andaikan orang memberi kita dunia seisinya, diberikan kepada kita dunia seisinya, oh banyak ya, dunia seisinya, kemudian kita tinggalkan ayat-ayat Allah, dunia seisinya itu pun masih disebut sebagai harga yang sedikit. Apalagi kalau 2 miliar, 3 miliar itu lebih sedikit lagi. Apa sebabnya dunia seisinya disebut dengan harga yang sedikit? Sebabnya firman Allah itu, ayat-ayat Allah itu tidak bisa dihargakan dengan apapun. Apa sebabnya? Sebabnya ayat-ayat Allah itu adalah firman-firman Allah. Firman-firman Allah. Apabila firman Allah, apabila Allah adalah sempurna, firman Allah adalah sempurna. Apabila firman Allah sempurna, maka harganya pun tak bisa ditetapkan dengan ciptaan ini. Satu lagi untuk memahamkan perkara ini supaya lebih mudah. Apabila disebut firman Allah, bermakna Allah lah yang berhak untuk menetapkan harga. Kalau sebut firman Allah. Kalau kita punya rumah, kita yang punya rumah, kita yang berhak untuk menetapkan harga. Boleh orang lain menetapkan harga rumah kita? Tak boleh. Tapi orang yang menjual ayat-ayat Allah itu, dia yang menetapkan firman Allah itu dengan harga yang ia tentukan sendiri, melampaui batas. 2 miliar dia hargai firman Allah itu, 3 miliar. Ayat Allah dia sendiri yang meletakkan harganya, dan dia letakkan pula dengan harga yang sedikit. Betul-betullah manusia ini tidak menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak juga merasa penyampaian kita ini betul-betullah keterlaluan. Karena pada hari ini banyak yang masih menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Sebanyak apapun yang diterima, sedikit. Allahu Akbar. Kesian sekali. Apalagi kalau sempat ditangkap pula, dah sudah. Yang diterima mesti dikembalikan. Apalagi terkena pula hukuman pencucian uang, dah bertambah pula lagi. Sudah penjara 10 tahun, tambah 8 tahun pula, 18 tahun. Itu baru hukuman di dunia, belum lagi hukuman di akhirat. Mudah-mudahan bertaubatlah dalam penjara. Kalau tidak juga bertaubat dalam penjara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada yang tak bertaubat dalam penjara, karena mengatakan bahwasanya saya ini adalah korban ini, bukan saya yang buat, orang lain yang buat. Tak juga menyesal-nyesal. Ini pengajaran bagi kita semua. Ujung ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum seperti mana yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maksud ayat ini adalah barang siapa yang tidak menetapkan hukum yang telah Allah turunkan, umpamanya tadi sudah kita sebutkan, menetapkan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan, dengan kitab suci. Kalau kepada orang Yahudi kitab suci Taurat, kepada kita adalah kitab suci Al-Quran. Apabila orang-orang Yahudi itu tidak menetapkan hukum dengan kitab suci Taurat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berarti umat Islam juga demikian. Apabila umat Islam tidak menetapkan hukum dengan kitab suci Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi perlu penjelasan, karena bisa saja ini disalahfahami, yaitu sebagian besar ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan tidak menetapkan hukum dengan kitab suci adalah tidak menetapkan hukum dengan kitab suci dengan berkeyakinan bahwasanya kitab suci tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai memutuskan hukum.
Kalau dia mengingkarinya, maka dia adalah orang-orang kafir. Tapi kalau tidak mengingkarinya bagaimana? Maka kalau tidak mengingkarinya bermakna telah melakukan dosa besar, tetapi tidak keluar dari kumpulan orang-orang beriman. Itu adalah pendapat sebagian besar ulama tafsir. Untuk menerangkan perkara ini lebih lanjut, insya-Allah beberapa ayat setelah ini akan kita terangkan lagi, karena ayat yang seperti ini ada 3 bentuknya. Yang pertama, ini ujungnya faulaika humul kafirun, nanti faulaika humul fasikun, faulaika humuz zalimun. Nanti kita akan terangkan insya-Allah, yaitu pada ayat yang ke-45 ujungnya faulaika humuz zalimun. Kemudian pada ayat yang ke-47 ujungnya faulaika humul fasikun. Sebelumnya sama, yaitu barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang zalim, mereka adalah orang-orang fasik. Mengapa ada 3 ini? InsyaAllah kita akan terangkan dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.